Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di hari Senin di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya adik-adik mengisi form absen yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Kali ini kita akan mempelajari puisi rakyat. Sebelum memulai pembelajaran baru, apakah adik-adik sudah menguasai materi sebelumnya? Jika belum, jika masih ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa bertanya langsung di Google Classroom. Hari ini kita akan mempelajari puisi rakyat. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pelajaran ini adalah mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat atau bentuk puisi rakyat setempat yang ditemukan seperti pantun, syair, mantra yang dibaca atau didengar. Siswa dalam pembelajaran ini diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat, mengetahui pesan, rima, dan pilihan kata yang terdapat di dalam puisi rakyat. Sedangkan tujuan umum pembelajaran kita kali ini diantaranya siswa dapat menghayati dan mengamalkan puisi rakyat sebagai bentuk penghayatan dan pengalaman ajaran agama. Siswa dapat menguasai materi puisi rakyat dengan menunjukkan sikap, perilaku, jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli pada sesama, mampu bekerja sama, mempunyai sikap toleransi, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas permasalahan dalam bentuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Siswa dapat memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya mengenai pengetahuan teknologi, seni budaya, dan wawasan kemanusiaan. Siswa dapat mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait pengembangan dari materi puisi yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Puisi rakyat adalah genre kesusastraan lama. Bila sekarang puisi-puisi tidak mempunyai bentuk baku seperti larik atau jumlah baris dan sebagainya, puisi rakyat yang kita kenal dengan pantun, syair, dan gurindam, juga mantra, memiliki struktur yang baku dan tidak sembarangan. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat. Salah satu ciri dari warisan turun-temurun ini adalah pengarang yang tidak diketahui atau bersifat anonim. Karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Puisi lama terlihat kaku
karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata, seperti jumlah baris di tiap bait dan sebagainya. Salah satu yang akan kita contohkan dan yang akan kita pelajari adalah mantra. Sebelum itu, kita akan membaca jenis dari puisi lama lainnya. Pertama ada pantun. Pantun adalah kemampuan berbahasa yang menggunakan 4 baris di dalam satu bait, di mana dua baris paling awal disebut dengan sampiran dan 2 baris terakhir disebut dengan isi. Pantun pertama yang akan Bapak bacakan. Adik-adik bisa mengartikan sendiri dan dengan menyertakan arti di dalam pesan yang nantinya akan Bapak tugaskan. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Kalau misalkan kita perhatikan di halaman 167 ini adanya kesamaan dari bentuk rima. Bentuk rima di antara baris pertama dan baris ketiga sama-sama berbunyi am. Jadi yang baris pertama bayam, yang baris ketiga ayam. Itulah yang dimaksud dengan kesamaan rima. Pantun kedua berbunyi seperti ini. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Dari pantun ini bisa kita sama-sama perhatikan ada pesan yang ingin dibawa oleh pengarangnya, meskipun pengarangnya tidak diketahui atau bersifat anonim. Contoh selanjutnya ada gurindam. Gurindam ini cukup panjang dan berbeda dari pantun. Sama-sama perhatikan ada pesan yang ingin dibawa oleh pengarangnya, meskipun pengarangnya tidak diketahui atau bersifat anonim. Ciri-ciri dari pola rima AB-AB ini bisa kita temukan dalam puisi yang baru saja Bapak baca. Baris pertama air surut memungut bayam serupa dengan baris ketiga, karena kata ayam itu mempunyai bunyi yang sama dengan bayam, dan ini yang dinamakan dengan pola AB-AB. Pola AB-AB dalam persajakan. Dan ciri umum pantun yang paling penting adalah terdapat sampiran yang mendahului isi. Jadi perumpamaan, pengandaian seperti itu diletakkan sebelum ingin menyampaikan pesan. Yang selanjutnya ada gurindam. Gurindam terdiri atas 2 bait tiap. Gurindam terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Seperti halaman 168, setiap bait terdiri dari 2 baris. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramah. Itu
Ada 2 baris yang mengawali bait pertama. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki rima atau bersajak A, B, B, C, C. Jadi pola persajakannya itu serupa tapi berbeda baitnya. Misalkan bait pertama itu berbunyi peramai dengan ramai, bait kedua berbunyi sahabat dengan obat. Isi atau maksud dari gurindam ada pada baris kedua. Isi dari gurindam biasanya nasihat-nasihat untuk menjalani kehidupan, petuah-petuah dari para orang tua, atau falsafah hidup yang sering kita simpulkan saat menjalani kehidupan ini. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, mantra, dan sebagainya. Mantra ialah jenis puisi lama yang dipercaya sebagai penyembuh, sebagai penjaga sesuatu, sebagai pelindung tubuh dari penyakit, atau sebagainya. Dalam dunia kesusastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa puisi rakyat yang tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan terlihat kaku karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal maupun di akhir sajak, sebagaimana kita kenal dengan sebutan rima. Karya sastra lama memiliki bahasa unik bersifat arkaik atau kuno, seperti yang terdapat dalam mantra. Pengenalan mantra sebagai puisi lama di sekolah adalah untuk mengenalkan bentuk puisi rakyat yang sudah tua usianya. Kedudukannya sama dengan pantun dan syair. Meski begitu, pengenalan mantra ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meneruskan tradisi lisan yang ada di daerah-daerah. Berikut adalah salah satu contoh dari mantra yang akan saya bacakan. Mantra ini disebut Tangga Wuku dan berkembang di Sulawesi. Seperti yang adik-adik lihat di tugas yang Bapak berikan, marilah membaca mantra Tangga Wuku untuk mengetahui salah satu bentuk puisi rakyat. Adik-adik mungkin bisa mengirimkan videonya kepada Bapak. Puisi ini bercerita tentang mungkin keadaan alam gitu ya, keadaan alam. Jadi berhubung di Sulawesi itu orang-orangnya rakyat Tolaki sebagai pewaris dari mantra tersebut adalah para nelayan ulung dari Sulawesi yang berharap alam mampu menjaga mereka setelah mengucapkan mantra tersebut. Mantra adalah sesuatu yang lahir dari masyarakat sebagai perwujudan dari keyakinan atau kepercayaan. Dalam masyarakat tradisional, mantra bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pawang atau dukun dapat menggunakan mantra untuk menghilangkan atau menyembuhkan penyakit. Sebagai salah satu genre puisi lama, mantra timbul dari suatu hasil imajinasi masyarakat dalam alam kepercayaan animisme. Masyarakat percaya akan adanya hantu, jin, setan, dan benda-benda keramat yang sakti. Mereka beranggapan tidak semua jin jahat. Jin baik mereka yakini dapat membantu kegiatan manusia seperti berburu, bertani,
menangkap ikan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan apabila manusia menguasai mantra. Pembacaan suatu mantra diyakini memiliki pengaruh magis. Mantra biasanya diciptakan oleh dukun atau pawang, kemudian diwariskan kepada keturunan, bisa murid ataupun anggota keluarga yang dianggap pantas untuk melanjutkan tradisi lisan tersebut. Mantra termasuk ke dalam bentuk puisi bebas yang tidak terikat oleh susunan larik, rima, ataupun jumlah baris. Penggunaannya tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang karena dinilai memiliki khasiat, dianggap keramat dan tabu. Mantra tangga buku sebagai tradisi sastra lisan dalam masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara dipercaya mampu menguatkan tubuh. Mantra tangga buku bila diterjemahkan akan menyiratkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan yang diwujudkan dalam laku menghargai alam ciptaannya. Mantra ini digunakan untuk menguatkan tulang agar tidak mudah lelah dalam aktivitas sehari-hari. Melalui mantra tangga buku dapat disimpulkan bagaimana masyarakat suku Tolaki meyakini keberadaan Tuhan sebagai pencipta. Tuhanlah yang menentukan sehat dan sakitnya tubuh. Bapak akan membacakan mantra dalam buku ini. Nabi haluru nabi herehe, patonggo pauta patonggo pautulu. Ioi dumagai aku, go meo kanggona, pahere-here anggu ombu ta'ala. Pepoi-poin di anggu Nabi Muhammad. Bila diterjemahkan, karena memang sebelumnya Bapak melihat dari penelitian, dari sumber penelitian mahasiswa, jadi artinya itu bila dibacakan adalah nabiku, nabimu, empat bagian tubuh. Air akan menjaga saya di setiap capekku. Tempatku bersandar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatku berpegang Rasulullah SAW. Begitulah contoh dari mantra sebagai puisi lama yang dikenalkan untuk meneruskan tradisi lisan suatu daerah. Selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan tugas yang telah Bapak beri, di mana dari terjemahan tadi adik-adik harus mengetahui pesan yang tersimpan. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengisi absen dan mengerjakan tugas. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.